Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja, suatu program yang kita tunggu bersama karena program Hujjah Aswaja mencerahkan ilmu amaliyah kita. Karena di program Hujjah Aswaja ini kita membahas tentang amalia dan ubudiyah kita ditinjau dari segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, sebelum kita membahas tema yang kita persiapkan di sore hari ini, perlu kita ketahui bahwasanya program Hujjah Aswaja terselenggara bekerjasama antara Aswaja Center Indonesia Timur dan TV 9 Santun Menyejukkan dan didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Pemirsa, 1 jam ke depan kita akan membahas tentang konsep rezeki dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Ini adalah merupakan suatu kajian yang sangat berdampak sekali kepada keimanan kita semuanya. Karena dengan konsep rezeki inilah kita bisa mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, rezeki, jodoh adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan kita harus pintar-pintar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah hadir di studio untuk membahas tema kali ini, beliau adalah Ustadz Abdul Qadir Makhrus MPDI, salah satu dari tim narasumber Aswaja Indonesia Center Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Ustadz, ini kayaknya sore hari ini seger banget Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari penghulu Ustaz. Lama punya jas tidak dipakai. Gitu Ustaz ya. Mumpung ada acara di TV saya pakai. Amin amin rabbil alamin. Ya Ustaz, kita membahas tentang, kalau biasanya kita membahas tasawuf tentang apa temanya tinggi sekali Ustaz bahasanya Ustaz ya. Kita membahas rezeki Ustaz ya. Ini juga mungkin berkaitan dengan pandemi ini. Iya. Dan pasti tidak jauh dari tasawuf ya Ustaz ya. Insyaallah taala. Ya, tentang rezeki ini. Ya Ustaz, sebelum kita membahas tentang rezeki lebih lanjut Ustaz, ya kita ingin mengetahui tentang definisi rezeki itu. Apakah rezeki itu hanya berbentuk sebuah uang atau gaji yang kita dapatkan itu Ustaz ya? Alhamdulillah, jadi dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, beliau menafsirkan rizki itu adalah ma yataghadda bihil hayyu wa yakunu fihi baqa'u ruhihi wa nama'u jismihi wa nama'u jasadihi. Pada prinsipnya secara hakiki rezeki itu ya yang kita makan itu. Di mana dengan makanan itu kita bisa bertahan hidup dan kita bisa berkembang. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suan kepada Rasul. Rasul sedang membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu Rasulullah menjelaskan ayat itu. Yaqul ibnu Adam mali mali. Kata Rasulullah, anak cucu Adam itu bilang, mali, ini harta saya, ini harta saya. Kalau sekarang ini rumah saya di sana, ini tanah saya di sana, mobil saya yang ini, yang itu. Kita subhanallah biasa mungkin tahaddus bin nikmah, mungkin juga pamer, mungkin juga bangga. Saya tidak tahu motivasi orang berkisah tentang mali, ini harta saya, ini harta saya. Apa kata Rasul dalam kelanjutan hadis? Wahallaka ya ibna Adam, wahallaka ya ibna Adam min malikah illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hai anak cucu Adam,
Tidak ada bagi kamu dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan. Kita habiskan. Yang masuk ke dalam tubuh kita jadi energi dalam tubuh kita, supaya kita bertahan hidup dan bisa berkembang. Itu sebetulnya hakikat rezeki. Apa yang kita makan, kita habiskan. Aw labista fa'ablaitah. Apa yang kita pakai ini sampai lusuh. Itu sebetulnya hakikat rezeki kita. Aw tasaddaqtah. Atau rezeki kita yang kita sedekahkan pada orang lain. Memang tidak kita makan, tidak kita pakai, tidak kita tempati, tapi kita sedekahkan pada orang lain. Fa'amdaitah, kita lanjutkan itu, kita imda ya. Jadi Masya Allah, pada prinsipnya kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah SAW, rezeki itu ya yang kita makan ini, rezeki itu yang kita pakai ini, rezeki itu yang kita sedekahkan itu. Iya. Kalau kita lihat, Ustaz, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu, rezeki adalah merupakan sebuah sebuah manfaat yang kita bisa manfaatkan di dunia ini, Ustaz ya. Itu. Ya, makan. Itu kan makan. Jadi untuk kekuatan ibadah kita. Kemudian apa yang kita pakai, ya, kemudian apa yang kita sedekahkan, berarti yang kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan, yang bermanfaat buat kita, seperti yang ditafsirkan, seperti yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qursyiriyah, atau Kiai Ihsan Jampes Kediri dalam karyanya Sirajut Talibin. Jadi mayun tafa'bi. Ya, kita akan bahas, Ustaz, tentang kita tahu bahwasanya Allah SWT sudah menggariskan rezekinya sebelum kita lahir di dunia ini. Itu mohon dijelaskan ke pemirsa. Insyaallah ta'ala. Ya, pemirsa, kita akan bahas tentang rezeki lebih lanjut, tapi kita break dulu. Setelah ini kita kembali lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Kita pada sore hari ini membahas tentang konsep rezeki dalam perspektif Imam Al-Ghazali bersama Ustaz Haji Abdul Qadir Mahrus, MPDI, salah satu dari tim narasumber Aswaja Indonesia Center Jawa Timur. Ya Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang pengertian rezeki, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, memang kita sering sekali mendengarkan dan isu umum, Ustaz ya, guys. Jadi rezeki, jodoh, ya maut itu adalah merupakan hak prerogatif Allah SWT. Itu adalah sudah ada garisnya. Jadi sebelum kita lahir itu sudah kita dipersiapkan oleh Allah SWT. Ini maksud dari keterangan seperti ini bagaimana, Ustaz ya? Baiklah, jadi di dalam hadis yang cukup populer di kalangan pesantren, karena itu ditulis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin." Hadisnya panjang, Ustaz ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi esensi daripada hadis ini bahwa ketika usia kandungan itu sudah berusia 4 bulan, Ustaz ya, 4 bulan, 40 hari 3 kali ya, berarti sudah 4 bulan, maka Allah utus malaikat dan lalu ditiupkan ruh di dalam embrio itu. Malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, bikat birizkihi, mencatat rizkinya. Berapa takaran rizki yang hendak Allah berikan sepanjang hidup dia. Yang kedua, wa ajalihi, seberapa lama usia hidup dia. Yang ketiga, wa amalihi, apa perbuatan dia, amal dia. Bahkan wa syaqiyin aw sa'idin, dia celaka atau dia beruntung sukses, itu pun telah tercatat ketika
semua insan manusia ini masih berada dalam kandungan pada usia 4 bulan. Artinya secara akidah harus kita yakini bahwa rizki itu sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ini yang menurut Al-Imam Al-Ghazali yang disebutkan dengan rizki yang matmun, rizki yang digaransi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hidup di dunia ini illa 'alallahi rizquha. Allah perintahkan kita untuk beribadah dan Allah jamin kita kebutuhan hidup kita yang bersifat primer. Gitu. Ya, Ustaz, ketika kita mengetahui tentang adanya keterangan ini ada timbul pertanyaan, Ustaz ya. Pertanyaan mungkin kalau kita kita lihat di situ mungkin ada orang yang mempunyai pemikiran fatalisme ya. Artinya mereka mengatakan bahwasanya kita itu sudah digariskan rezeki kita, kemudian kita jadi orang baik itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah gak usah ngoyo-ngoyo kita kejar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh nantinya kita juga ya meninggal, toh kita pasti bisa makan kok. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di dalam kita memahami hadis ini jangan hanya memahami satu hadis. Tapi ada banyak hadis-hadis Rasulullah yang harus dikombinasi agar lahir pemahaman yang komprehensif tentang Islam, yang syamilah tentang Islam. Jadi ini kan sebetulnya hal-hal yang sangat teologis sekali bahwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, maka setiap orang itu akan dipermudah oleh Allah lima khuliqa lahu, terhadap apa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, nggak usah capek-capek ibadah. Sudahlah, nggak usah capek-capek sholat malam. Wong mulai sejak kita di kandungan sudah dicatat oleh Allah surga apa neraka tempat kita. Kata mengatakan sulh khotimah sudah gitu. Inilah yang harus kita pisahkan antara mana yang harus kita yakini dan mana yang harus kita amalkan. Jadi kalau di dalam istilah kita ada hal-hal yang sifatnya itu akidah, ada yang harus kita yakini, ada hal-hal yang sifatnya syariah yang harus kita amalkan. Di dalam Islam, dalam hadis Jibril yang sangat kita kenal itu, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam istilah kita ada syariat, ada hakikat, ada tarikat dan seterusnya itu. Jadi Ustaz, kalau kita memahami hadis sama juga kita memahami Al-Quran Ustaz ya. Artinya hadis Al-Quran tidak boleh kita pahami satu sisi saja Ustaz ya. Ada munasabahnya. Itulah makanya ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil hadis. Maka harus sinergik antara Al-Quran dan hadis pemahaman kita. Oleh karena itu kita yang Masya Allah seperti kita yang masih awam seperti ini, lalu kita membaca langsung dari Al-Quran, baca langsung dari hadis tanpa merujuk pada pendapat-pendapat para ahli. Ini yang sangat kita sayangkan. Karena Al-Quran itu multi tafsir, perlu kita memahami sababun nuzulnya. Hadis pun kadang juga multi tafsir, perlu kita juga memahami sababul wurudnya dan seterusnya. Ada komparasinya juga harusnya banyak. Itulah makanya itu yang saya katakan tadi, perlu pemahaman yang komprehensif antara apa yang ada di dalam antara satu hadis Rasulullah dengan hadis-hadis yang lain. Apa yang ada dalam Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus berguru Ustaz ya gitu ya. Itulah yang pentingnya kita. Ustaz, kita break sebentar, nanti kita sesama ketiga mohon izin untuk menerima telepon dari pemirsa Ustaz. Baik, gitu. Ya pemirsa, nanti di segmen ketiga saya buka line telepon dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Kita kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen ketiga ini saya memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk menanyakan tentang permasalahan rezeki di sore hari ini di 0315666109. Nanti akan dijawab oleh Al-Ustaz Haji Abdul Qadir Makhlud MPDI, salah satu dari tim narasumber Aswaja Center Ponorogo Jawa Timur. Ya Ustaz, saya tadi teringat dari penjelasan panjenengan tadi tentang ada rezeki yang matmun, artinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bagian dari rezeki. Sebenarnya rezeki itu dibagi beberapa macam Ustaz ya. Jadi tampaknya Al-Imam Al-Ghazali menggabungkan antara rizki yang hakiki dengan rizki yang majazi. Sehingga beliau kemudian mengklasifikasi rizki itu dalam 4 macam, 4 golongan rizki. Yang pertama, ar-rizku al-matmun, rizki yang pasti ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak berada di dalam kandungan pun itu sudah dicatat dan ini dijamin oleh Allah. Apa itu? Fal matmun. Ada telepon dulu Ustaz ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Saya Rahmat Hanafi dari Mojokerto. Dari Mojokerto, ya. Yang tanyakan Pak? Cara agar kita sukses di dunia dan akhirat itu dan mencapai cita-cita yang kita inginkan itu gimana, Mas? Oh, cara mencapai sukses di dunia dan akhirat ya. Ya, terima kasih. Kali ini Mas, dan cara menjadi pintar itu apa, Mas? Apa? Dan cara menjadi pintar. Cara menjadi pintar. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat di Mojokerto ya. Silakan Ustaz, tanyakan Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaan dan harapan ini benar-benar diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi menjadi orang yang sukses di dunia, dan mungkin pengertiannya dia sukses di dunia itu ya ahli ibadah, juga kaya mungkin juga ya, orang sekarang itu kan juga seperti itu. Ini sebetulnya nanti akan terjawab dengan pembagian rizki ini. Jadi insya Allah dengan pembagian rizki ini nanti akan terjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Rahmat ini, Bapak Rahmat ini. Berarti yang kedua aja Ustaz ya. Yang kedua dijawab Ustaz. Serasa menjadi pintar gimana Ustaz? Iya. Gimana supaya menjadi orang yang pintar ya tentulah ya. Mungkin alim Ustaz ya. Utlub uluman wajtahid katsira gitu mungkin perlu wajtahid katsira perlu bersungguh-sungguh, perlu belajar tekun dan perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan juga bagian di antara gimana Allah membuka pintu kita, pintu rahmatnya buat kita sehingga ilmu itu datang dalam diri kita. Dan tidak ada ilmu itu datang tiba-tiba Ustaz ya. Ya memang ada kan ilmu itu yang laduni itu kan, tapi dalam konteks kehidupan sekarang kan sudah susah untuk mendapatkan itu. Baik, nanti Mas Rahmat akan terjawab dengan pembagian rizki ini. Apa yang panjenengan tanyakan. Jadi rizki itu yang pertama adalah ar-rizqul matmun. Rizki yang memang dijamin kehadirannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Huwal ghidha wa ma bihi qiwamu al-binyah duna sairil asbab. Ya, inilah yang kita makan, yang kita minum, ya sebagai kekuatan energi supaya kita bertahan hidup, itu adalah rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya saya pikir sudah dibaca 2 kali tadi ayatnya tentang itu. Kemudian rizki yang kedua adalah huwa ar-rizqul maqsum, rizki yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada setiap hambanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan ma'isyatahum, ma'isyah, kehidupan kalian, sumber kehidupan kalian, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Jadi fahuwa ma qassamallahu subhanahu wa katabahu fil lauhil mahfuz mimma ya'kuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu
kullu wahid bimiqdarin muqaddar wa waqtin muaqqad la yazidu wa la yanqus wa la yataqaddam wa la yata'akhkhar amma kutiba bi'ainihi. Jadi rezeki yang maksum itu adalah rezeki yang memang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Itu pasti akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibagi oleh Allah. Hanya kapan dibaginya ini kita yang tidak tahu. Karena sebagaimana yang disebutkan di sini ada waqtin muaqqat. Ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekarang Masya Allah rezeki kita sedang sulit di era pandemi ini. Ya memang mungkin jatahnya dari Allah sekian pada saat sekarang ini. Bisa jadi saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Barangkali pasca pandemi ini Allah memberikan kemudahan. Memang waktunya rizki kita yang mudah itu mungkin setelah itu. Al-waqtu al-muaqqad pada rizki kita. Kemudian ada yang ketiga itu ada ar-rizqu al-mamluk. Rizki yang kita miliki. Fama yamlikuhu kullu wahid min amwalid dunya ala hasabi ma qaddarallahu ta'ala wa qassama lahu ayyamlikahu fa huwa min rizqillahi ta'ala. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, apa yang kita miliki dari apa yang Allah berikan kepada kita itu, meskipun mungkin kita tidak memanfaatkan, itu menurut Imam Al-Ghazali termasuk ar-rizqu al-mamluk. Jadi ada salah satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba tanya kepada para sahabat. Pertanyaannya begini, cukup menggelitik pertanyaannya sebetulnya. Ayyukum malu warisi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih disukai dibandingkan hartanya sendiri? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta anak-anaknya lebih disukai dibandingkan hartanya sendiri? Lalu sahabat mereka menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Tidak ada di antara kami seorang pun kecuali hartanya diri sendiri yang lebih disukai dibandingkan harta ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Termasuk anak-anaknya. Lalu Rasulullah menegaskan, ya'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahad illa malu warisi ahabbu ilaihi min mali. Sungguh tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya yang lebih disukai dibandingkan hartanya sendiri, kata Rasul. Kenapa? Lalu Rasulullah menjelaskan, malukah min malika, malaka min malika illa ma qaddamtah. Tidak ada bagimu dari hartamu itu kecuali yang kamu dahulukan. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita sedekahkan, itu sebetulnya yang harta kita. Sementara yang kita miliki, yang tidak kita manfaatkan itu, yang kita banggakan, yang kita ceritakan, itu sebetulnya hartanya ahli waris kita. Bahkan tanah kita mungkin yang di mana-mana, rumah kita di mana, dibangga-banggakan itu sebetulnya hartanya siapa? Malul waris. Itu yang kita banggakan. Sementara hanya untuk dimakan saja kita ditekan seefisien mungkin seirit mungkin, sehemat mungkin. Itu artinya kita lebih membanggakan harta ahli waris kita dibandingkan yang kita miliki. Yang milik harta sendiri. Jadi al-mamluk itu bagian dari rizki menurut Imam Al-Ghazali. Meskipun kadang tidak kita manfaatkan dalam diri kita. Lalu yang keempat, ini yang ditanyakan oleh Mas Rahmat tadi. Ini ar-rizqul mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Mas Rahmat, kalau kita mengamalkan hal-hal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Mas Rahmat akan mendapatkan yang al-mau'ud, dijanjikan oleh Allah ini. Apa itu yang dijanjikan Allah? Seperti yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tak terduga. Mas Rahmat, insya Allah
panjenengan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dan maka ikhtiar. kesuksesan Iya. itu akan hadir. Oh, begitu, nggih. Kesuksesan itu akan Jadi hadir. kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah itu insya Allah. Gitu. Ya, kita akan membahas tentang apa yang panjenengan sampaikan, empat-empatnya itu kita Bahas satu persatu nanti, Ustaz, Ustaz, ya. Kemudian nanti juga mungkin contohnya lebih konkret, Ustaz, gitu ya. Insya Allah. Pemirsa, nanti di segmen keempat saya masih membuka line pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Hujah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Di segmen keempat ini saya masih membuka line pertanyaan dari pemirsa di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Kita masih membahas tentang konsep rezeki dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Ya, Ustaz, apa yang panjenengan sampaikan di segmen ketiga tadi itu adalah merupakan sebuah penjelasan yang konkret yang ada di dunia ini, Ustaz ya. Apa yang kita alami, Ustaz ya. Mungkin kita terjadi di itu tadi. Saya tertarik di maksum dan mamluk, Ustaz ya. Karena dicontohkan Rasulullah SAW bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya hartamu ya itu jadinya adalah yang mata kotor, artinya yang sudah kamu dahulukan, yang nikmati. Tapi selebihnya itu bukan harta, bukan rezekimu itu ya, rezekinya ahli waris gitu ya. Iya. Ini juga Ustadz ya, dalam kehidupan kita juga kita tidak terasa bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu sebenarnya itu juga bukan rezeki yang kita miliki, Ustadz ya. Itu mungkin kita lewat saja, Ustadz ya. Mungkin ya ada orang yang dapat gaji kemudian pulang anaknya sakit, rezekinya dokter, Ustadz. Bagaimana seperti itu, Ustadz? Iya. Makanya konsep tentang milik dengan konsep tentang rizki itu gitu. berbeda Gitu. dalam tafsir Al-Quran. Ada telepon dulu, Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dari hamba Allah, Ibu dari Gresik. Gresik. Ya, silakan Ibu hamba Allah. Ya. Gini Pak Ustaz. Iya, monggo. Ya, suami saya kena COVID. Ya. Dan katanya saya ke orang pintar, ya. Orang pintar katanya itu yang dulu saya kan kawin 2 kali. Yang sang dulu katanya kena musibah juga istilahnya santet gitu loh. Okay. Orang terus katanya kok masih berlanjut. Itu memang ada atau enggak ya? Oh gitu. Kok santetnya itu berlanjut itu ya? Iya. Oh gitu. Katanya kok prinsip dapur itu masih ada atau gimana? Kalau kan katanya sudah meninggal itu kan sudah putus. Iya. Ini kok masih berlanjut gitu loh. Ke suami panjenengan sekarang kena COVID itu ya? Iya. Yang kedua, suami saya yang kedua kena COVID. Iya. Yang pertama tes itu bagus, rapidnya bagus, tahu-tahu serangan mendadak gitu loh. Nggih. Kan pada waktu tanggal 1 Syawal itu kan mau puasa saya, kan mau sahur. Terus tahu-tahu badan saya itu gatal semua gitu loh. Terus habis subuh itu kan saya bilang gini, ya Allah saya belum sholat subuh, ya Allah nanti ketinggalan waktunya sudah habis. Tahu-tahu gitu langsung kayak ada yang narik gitu loh. Terus saya itu kan bangun mau sholat hajat, terus tahu-taunya itu badannya itu nggak bisa ruku, nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak loh. Ya Ibu, ya kita sudah menangkap pemahaman pertanyaan dari panjenengan sudah. Nggih. Matur suwun. Nggih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menjawab seputar hikayah yang disampaikan oleh Ibu hamba Allah di Gresik ini Ustaz? Baik, jadi kalau ditanyakan sihir, santet itu apakah ada? Jadi kita kembali kepada Al-Quran bahwa surat Al-Falaq, An-Nas itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, terkena santet, dan yang menyantet itu konon dalam tafsir disebutkan adalah orang Yahudi itu ya. Jadi akhirnya turun surat Al-Falaq yang salah satu ayatnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-naffatsat sebulan fil 'uqad, dalam ikatan-ikatan. Jadi ini kan bagian dari media yang dibuat untuk menyantet orang, mensihir orang. Jadi kalau ditanyakan sihir itu apakah ada? Ada. Santet itu apakah ada? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga terkena sihir, dan akhirnya turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka apa yang terjadi pada ibu, mohon maaf saya tidak tahu berkaitan dengan apakah suami ibu ini terkena santet atau tidak. Saya tidak tahu, mungkin ibu nanti bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Yang jelas santet itu adalah ada, dan di dalam Al-Quran ditegaskan bahkan kisah yang berkaitan dengan malaikat Harut dan Marut itu ya Ustaz ya. Dan apa sikap pertama kali yang kedepankan oleh ibu tadi ya Ustaz ya, yang suami keduanya itu terkena COVID tapi dikomparasikan dengan suami yang pertama kena santet. Apakah kita percaya atau husnudzon aja gitu Ustaz ya? Ya itu tadi saya katakan, kita harus percaya bahwa santet itu ada. Tetapi saya kan tidak bisa menentukan apakah ini ibu ini kena santet atau kena sihir. Wallahu a'lam, saya tidak tahu karena saya tidak punya keahlian di bidang itu Ustaz ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menentukan itu. Yang jelas sihir, santet itu ada, dan untuk selanjutnya apakah ini memang terkena itu, bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Dan kebetulan saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan tentang itu. Gitu. Ada telepon dulu Ustaz. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa, dari mana? Ibu Evi dari Pasuruan. Ibu Evi dari Madura, ya. Pasuruan Ustaz. Pasuruan, oh ya. Madura swasta. Ya, silakan Bu Evi. Niku kan kata Ustaz itu kalau mau pegang sesuatu yang ada lafaz Al-Qur'annya itu harus punya wudu. Ya. Terus sekarang kan musim ponsel. Setiap hari nggak mesti pegang ponsel itu kan ada Al-Quran di HP dalam ponsel itu. Ya. Itu gimana hukumnya kalau nggak punya wudu? Kalau HP kan ada di bawah, turun nggak apa-apa. Ya Bu Evi, sudah saya tangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Evi. Ya, gimana Ustaz? Kalau pamannya kan ada kata Ustaz itu, kalau kita pegang suatu lembaran atau mushaf ada ayat Al-Quran harus berwudu. Tapi kalau di HP bagaimana? HP kan juga kalau ada ayat Al-Qurannya bagaimana Ustaz? Iya, baik. Mungkin setiap HP sekarang ada aplikasi Al-Quran Ustaz ya, untuk mempermudah kita baca di masjid, di musola, atau sedang di perjalanan. Bagaimana kita ketika sedang haid memegang HP sementara di dalam HP ini ada aplikasi Al-Quran. Menurut sebagian ahli yang saya baca, dan ini hasil Bahsul Masail rupanya, saya baca bahwa ketika HP ini tidak sedang menampilkan aplikasi Al-Qur'annya itu, artinya aplikasi Al-Qur'an tidak sedang on di layar, maka kita tidak apa-apa menyentuh HP-nya itu. Karena ini kan software, perangkat lunak. Sama di dalam otak kita juga ada Al-Quran. Kita mungkin hafal
qul huwallahu ahad, kita mungkin hafal qul a'udzu birabbil falaq. Ini kan sama perangkat lunak di dalam diri kita. Kita masuk ke kamar mandi ya bawa Al-Qur'an karena di dalam otak kita ada Al-Qur'annya. Asal itu tidak kita tampilkan dalam membaca kalau kita, tapi kalau HP tidak kita tampilkan di layar, di-on-kan aplikasinya, tidak masalah. Itu tidak masalah karena ini software Ustaz ya, perangkat lunak ya. Ya, kita ke pembahasan kembali di tentang maksum dan mamluk Ustaz ya. Iya. Ya. Jadi secara konseptual milik ini belum tentu rizki. Rizki itu juga belum tentu milik kita. Salah satu contoh bahwa milik itu belum tentu rizki kita. Ini kalau dalam bahasanya Al-Imam Ibnu Khaldun itu kasab. Kasab itu kan penghasilan Ustaz ya. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu kan kita miliki. Tapi ini belum tentu menjadi milik kita. Hanya pengakuan aja berarti. Iya, belum tentu, mohon maaf, belum tentu menjadi rezeki kita. Ini kan kasab, milik kita. Belum tentu jadi rezeki kita. Tadi di awal sudah saya contohkan. Ini uang ditransfer ke rekening kita, jadi milik kita. Ya, ini maksum dibagikan oleh Allah kepada kita. Jadi ar-rizqu al-mamluk yang dimiliki oleh kita. Tapi apakah ini termasuk bagian dari rizki kita? Belum tentu. Kadang apa yang kita miliki itu bukan menjadi rizki kita. Kadang rizki kita itu bukan milik kita. Tadi sempat saya contohkan sama Ustadz, kita bertamu ke rumah orang, lalu kita mendapatkan diyafah, suguhan. Ini kan diyafah, barang yang disuguhkan. Bukan milik kita, tapi kita makan, kita minum. Ini rizkinya siapa? Rizki kita, tapi bukan milik kita. Ini miliknya orang. Makanya kalau kita bertamu ke rumahnya orang, lalu kita disuguhi apa-apa, nggak boleh itu dibawa pulang, karena bukan milik kita itu. Makanya konsep tentang milik dan rizki itu memang berbeda. Gitu Ustaz ya. Makanya kita nggak boleh bangga-bangga Ustaz ya. Untuk itu. kita ya. Hanya seringkali mali itu ternyata bukan harta kita, ternyata bukan rezeki kita. Kita bismillah Ustaz, nanti kita buka kembali di segmen kelima. Ya pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami di program Hujjah Aswaja yang didukung langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur atau Baznas Jatim. Ya Ustaz, kita sudah di penghujung acara di Hujjah Aswaja ini Ustaz ya. Ada 4 menit kesimpulan dan juga closing. Silakan Ustaz dipakai untuk kesimpulan Ustaz. Silakan. Jadi yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menjamin rizki kita. Rizki itu dalam pengertian yang luas, tentu ada rizki yang seperti yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Ini rizki sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dan yang paling penting tadi tidak sempat dikembangkan adalah ada ar-rizqul maw'ud. Allah itu sebetulnya menjanjikan banyak rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Dari mana ini? Allah berikan dari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki yang kita dapatkan melalui kerja, rezeki yang kita dapatkan melalui usaha dan lain sebagainya itu bagian dari ar-rizqu al-maqsum dan ar-rizqu al-mamluk. Rizki yang dibagikan oleh Allah dan semua orang mendapatkan, itu rizki yang kita miliki. Sementara ada rizki lain yang sering kita abaikan, itu adalah ar-rizqul maw'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita subhanallah mengejar rizki al-maqsum, mengejar rizki al-mamluk, sementara ar-rizki al-maw'ud tidak sama sekali kita kejar. Bahkan naif sekali. Kadang subhanallah kita memeras keringat, banting tulang, mengharapkan ar-rizqu al-mamluk, al-maqsum.
seharian kita bekerja, ngangkat batu kita kuat, sekedar ngangkat tangan, mengharapkan ar-rizqul mau'ud, kadang kita tidak bisa. Ini yang sangat kita sayangkan. Padahal rizki itu bukan hanya dari al-maksum, tapi ada ar-rizqu al-mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz ya. Iya. Ya, pemirsa, mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita tentang rezeki ini, konsep rezeki dalam perspektif Imam Ghazali ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terakhir tadi, mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rezeki itu mengejar kita dan kita mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan pemirsa di program Hujah Aswaja ini. Saya Badrul Munir mohon diri. Wal muwaffiq ila aqimut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.